นะโมตัสสะ3-4นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Terpujilah Sang Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya semuanya. Hari ini kita lanjut lagi dengan Arya Satya 4 kesunjataan mulia. Sudah 2 hari. Hari ini hari ketiga, tanggal 29. Karena kadang-kadang ceramah 1 hari tidak selesai. Karena kita harus banyak perenungan supaya mengerti, karena zaman sekarang ini kilesa manusia kita tebal. Kalau bicara hanya kunci 1 kalimat 2 kalimat, bicara sedikit tidak paham. Karena manusia kilesa tebal zaman sekarang, bukan zaman Sang Buddha ya. Kalau zaman Sang Buddha, zaman dulu kilesa manusianya sudah tipis, tidak tebal. Jadi Sang Buddha ajarin kepada umat atau orang hanya 1 kalimat 2 kalimat juga bisa mencapai Sotapanna, Sakatha, Anakaranta. Contoh yang gampang seperti beliau ajarin Bante Anjakontanya yang ginji semudaya dhammang sabandang nirodha dhammanti. Hanya khotbah singkat begitu aja udah bisa sampai Sotapanna. Atau Bante Saribut mendengar Dhamma dari Bante Asasi. Bante Asasi beritahu bahwa ye dhamma hetu papava ye sanghetung tathakato ewang wadi mahasmano. Hanya 2 kalimat 3 kalimat juga bisa mencapai Sotapanna. Setelah Bante Saribut mendengar Dhamma dari Bante Assaji langsung mencapai Sotapanna. Selesai itu Bante Saribut, waktu itu belum jadi Bante, masih jadi pertapa di luar ajaran Buddha, mendengar begitu aja sampai Sotapanna. Lalu namaskara Bante Assaji, cepat pulang memberitahu kepada teman adalah
Moggallano, dulu belum jadi Moggallano, teman Bante Sariput. Zaman dulu jadi bertapa di luar ajaran Buddha. Mereka menjadi kawan baik, kawan yang paling dekat. Karena mereka janji, waktu mereka sedang mendengar musik, nari, nyanyi, mereka bilang, kita bosan, aku bosan, kamu bosan gak? Bante dulu Sariputta belum jadi biku, Bante Sariputta bilang kepada Moggallana dulu, waktu mereka jadi umat awam, orang biasa, saya bosan. Kalau kamu ketemu ajaran yang baik, ketemu guru praktek yang bagus, tolong beritahu aku ya. Nanti aku akan ikut. Mereka janji waktu itu. Jadi setelah itu mereka tidak pergi nonton, pergi lihat nari nyanyi lagi karena sudah bosan. Ya, suatu hari Bante Sariput itulah lihat Bante Asasi sedang bindapata dalam rumah. Kelihatannya beda lain dari yang pernah lihat bertapa yang lain-lain. Karena Bante Asasi sudah mencapai ranta. Jadi waktu beliau jalan, berdiri, duduk, sangat tenang, sangat waspada. Jadi membuat keyakinannya muncul karena semananan jadas nanang etamang remut tamang. Kelihatan ketemu pertapa yang hebat itu berkah utama di dalam Mangkalatu Sutta bilang. Tapi kita belum pernah ketemu bhikkhu yang arahanta sota sakata anakha. Jadi keyakinan kitanya tidak bisa muncul ketemu bhikkhu yang biasa-biasa kadang-kadang. Jadi keyakinan kitanya lingkungan tempat tinggal tidak mendukung. Jadi membuat kita malas, masa bodoh, tidak mau tahu tentang kehidupan diri sendiri. Hanya cari nafkah, cari kesenangan dalam kegiatan sehari saja. Alasannya banyak, alasannya sibuk, alasannya urusannya bilang sibuk cari nafkah, urus anak, sibuk sama tugas, begitulah. Karena kita tidak bijaksana, tidak mengerti hidup. Jadi alasan urusan itu hanya kilesa yang kegelapan batin yang memberitahu kita. Lalu pesan kita tidak mau praktek, tidak mau tahu, tidak suka dhamma, tidak mau bergaul ketemu orang yang suci, yang bijaksana. Orang suci dan bijaksana itu hanya di dalam Adhapulisa-bukkhala, adalah orang Sotapattimagga Satiphala. Adhapulisa-bukkhala itu orang yang sedang praktek untuk mencapai Sotapanna dan Sotapanna Samparanta. Itu namanya orang bijaksana atau orang baik. Setelah dari orang ini bukan orang baik, orang biasa saja. Karena mereka tidak bisa ajak kita berbuat bacik dan tidak bisa ajak kita praktek sampai Sota Sakata Anakharanta. Jadi bukan orang yang baik. Jadi orang biasa saja. Jadi siapa yang
ketemu orang suci, orang baik, teman yang ngajak kita berbuat baik. Maksudnya berbuat baik bukan hanya berdana sosial, bukan. Ajak kita dalam ajak ini itu namanya ajak praktik sila samadhi panja. Itu sebagai teman yang baik harus ajak kitanya mendengar dhamma berbuat baik. Dana sila samadhi bhavana, ajak kitanya begitu. Bukan kawannya ajak kita untuk main melulu. Ayo ke gunung, ayo ke pantai, ayo ke restoran, ayo ke pesta, ayo ke toko, kecantikan, kosmetik, karaoke, ketemu si A si B, gini gitu. Itu biasanya kawan kitanya jelek semua, hampir semua. Tidak ada yang kawan ajaknya, ayo pergi praktek meditasi, dana ketemu Bante untuk mendengar perenungan Dhamma supaya kita semangat, supaya kita tenang, tidak foya, tidak foya-foya, tidak boros. Tidak ada kawan kayak begitu. Semuanya kawannya sangat bodoh, sangat lengah sekali kalau kita perenungannya. Tapi kita juga tidak tahu karena kitanya tidak bijaksana. Hanya senang sudah lain, senang dapat menjadi manusia, lalu pakai hidup untuk kesenangan, untuk kebahagiaan duniawi saja, atau lengah bagiannya orang yang sudah miskin, tidak ada waktu untuk praktek. Tidak ada waktu tahu bergaul, ketemu orang yang baik. Tiap hari sibuk dengan mulut cari nafkah, makanan, harta, uang, cari uang susah, cari apapun susah begitu itu. Karena hasil dari karma buruk masa lampau menjadi cari nafkah susah, menjadi lahir di tempat yang tidak kaya, tidak sempurna, tidak banyak makanan, pakaian, tempat tinggal karena perbuatan diri sendiri. Jadi merekanya lain gelap, nanti perbuatan juga gelap lagi. Bagi orang yang lahir di tempat yang makmur, banyak makanan, pakaian, tempat tinggal, menjadi orang makmur, kaya, cari nafkah tidak susah, tidak terlalu susah. Itu karena sebab dari masa lampau, karma diri sendiri yang mendukung. Tapi lalu menikmati sama apa yang kita dapat, tidak tahu bahwa apa yang kita memiliki itu semua kalau tidak berbuat lagi akan habis. Semuanya akan habis kalau tidak berpanjang atau berbuat bikin sabab lagi. Itu juga pasti duka. Jadi dua-duanya duka juga kalau kita mengerti dan berenungan. Jadi kalau kita melihat orang di dunia ini banyak sekali untuk tidak paham tentang hidup karena tidak bergaul kawan baik, tidak ketemu biku atau bertapa orang yang baik.
hanya kawan baik biasa aja, bukan baik yang benar. Karena kawan semuanya pandangan salah kebanyakan, bukan pandangan yang benar. Jadi tidak bisa ajak kitanya banyak berbuat bajik, tidak bisa ajak kita melakukan sesuatu dengan panya, dengan bijaksana, dengan kebajikan. Kebanyakan ajak kita berbuat buruk, boros, tidak hemat. Ajak kita pergi cari makanan kesenangan, cari kegiatan yang membuat kita lupa diri. Seperti ajak kita fitness, aerobik, segala macam, boros. Cari kosmetik, sampai lupa diri. Kegiatan semua itu sangat prihatin. Apalagi sebagai umat Buddha, bilang aku umat Buddha. Umat Buddhanya apa ini? Umat Buddhanya banyak jenis. Umat Buddha KTP, umat Buddha yang di mulut. Umat Buddha hanya mereka mikir aku umat Buddha, tapi kegiatan rutin sehari itu tidak ada. Yang menjadi umat Buddha tidak ada. Seperti orang biasa, pagi urus anak, pagi urus suami istri anak, setelah bangun juga tidak doa, tidak meditasi. Sebelum tidur juga tidak tahu tentang meditasi, tidak tahu tentang sila lagi, tidak tahu tentang samphawana meditasi, tapi bilang aku umat Buddha. Umat Buddha apa itu? Sila samadhi bhawana tidak tahu umat Buddha apa. Bohong diri, tipu diri. Ya, itulah kegiatan manusia sekarang. Zaman sekarang kita sangat kilesa, sangat tebal. Ini bukan pandai cari kesalahan orang lain. Pandainya beritahu bahwa kegiatan kita, umat Buddha kita, sangat lengah, sangat tidak tahu tentang kebajikan yang benar. Merekanya alasan kesenangannya sangat tinggi. Urusan alasan sibuk sama kesenangan. Bukan hanya doa sedikit pun sebelum tidur dan bangun pun sedikit pun tidak bisa. Sangat prihatin kalau kita perenungan. Memang itu urusan orang lain. Kenapa pandai harus cerewet bawel? Bukan cerewet, ini khotbah beritahu apa yang kita yang salah, apa yang kitanya tidak praktek. Beritahu tentang kebajikan dan kejahatan. Kalau tidak beritahu, mana bisa praktek? Setiap orangnya mikirnya aku sudah baik, aku sudah oke, sudah bahagia, sudah praktek katanya. Tapi praktek itu sampai mana? Praktek apa? Sejak bangun sampai tidurnya. Itulah yang pandai bilang, manusia, umat Buddha atau manusia di dunia zaman sekarangnya tebal. Kilesa tebal. Jadi kalau khotbah sedikit tidak menjelaskan, lama tidak paham. Walaupun beritahu lama, jelas sekali juga masih kurang paham, tidak paham juga. Karena sebabnya karma buruknya banyak.
Itu artinya karma buruk banyak. Kalau karma buruk banyak menghancurkan kesadaran, ketenangan, kebijaksanaan. Jadi kita bicara lebar panjang jelas sekalipun tidak paham. Pathaparama maksudnya. Pathaparama itu tidak tahu. Kalau dewa, ajarin dewanya sedikit pun mereka paham. Dewa yang jenis pikirannya baik, pikirannya pernah berbuat bacik sama ajaran Buddha, sesama kebenaran. Jadi ajarin dewa pun cepat paham karena merekanya yang datang untuk mendengar Dhamma sama para guru suci, sama guru-guru yang hebat itu, pikiran mereka sudah tenang, pikiran mereka sudah baik, karena pikiran mereka banyak kesadaran, ketenangan. Jadi mereka datang mendengar guru suci khotbah di dalam hutan, di mana-mana yang mereka ketemu, mereka jadi paham cepat karena kekuatan ketenangan. Kalau kurang kekuatan ketenangan, bicara sama orang yang kurang ketenangan itu tidak paham, tidak bisa mengerti, malahan mereka kesel, marah. Seperti kita, kalau papa mama suruh kita ini itu bawel, banyak bicara sama anak, sama kitanya, kita tidak suka karena karma buruk kitanya banyak, karena kita tidak tenang. Jadi akrab bahwa papa mama atau kawan atau guru celewet, kenapa ikut campur urusan saya begitu, karena kitanya bodoh. Kenapa bodoh? Karena kurang ketenangan, kurang kesadaran. Pikirannya sedang kesel, marah, mana bisa mendengar sekolah atau mendengar papa mama, mendengar kawan, mendengar guru, mendengar lingkungan. Mana bisa muncul sati samadhi karena kekuatan karma buruk menghancurkan kekuatan ketenangan dan kesadaran. Jadi membuat kitanya tidak mau tahu, maksudnya tidak mau praktik, tidak mau, tidak punya bijaksana. Jadi kesel, marah. Waktu sekolah, waktu mendengar papa mama nasihat, waktu mendengar para guru kawan bicara atau orang lain bicara, tidak bisa tenang, tidak bisa bahagia karena hasil karma buruk yang membuat kitanya kesel, marah, tidak tenang. Jadi kita tidak bisa dapat manfaat dari suara, dari suara yang kita mendengar. Jadi tidak bisa jadi orang yang baik atau pintar. Hari ini kita akan menjelaskan tentang hari kemarin tentang 4 kesunyitaan mulia hal padama adalah dukkha. Hari yang kedua samudaya, hari yang ketiga nirodha satca. Nirodha satca itu cara melenyapkan dukkha, yaitu nibbana. Kemarin sudah menjelaskan tentang dukkha, bahwa kita sedang dukkha.
sedang duka karena kita lahir, nanti akan tua, sakit, mati, pindah alam. Kita harus praktek. Kalau prakteknya kita harus tahu tentang sebab dari duka adalah avijja, tanha, upadhan. Avijja ketidaktahuan, kegelapan batin, tanha keinginan, kama tanha, bhawa tanha, vibhava tanha, tanha dari kemelekatan. Itu hari ini kita mendengar tentang Nirodha Satya. Cara keluar dari penderitaan adalah harus praktek sampai nibbana sota sakatana karanta, baru bisa melenyapkan dukkha. Cara melenyapkan dukkha adalah adalah nibbana. Kalau kita praktek sampai nibbana, praktek sesuai dengan sila, samadhi, panya, vipassana ini sampai kitanya mencapai nibbana sebelum badan kita meninggal, itu namanya kilesanya padam, tapi masih punya badan. 5 khandha kelompok masih punya. Nibbana yang pertama ini. Nibbana yang kedua adalah kilesa kita juga padam. Badan jasmani 5 khandha kelompok kita juga meninggal. Itu namanya anupadisesa nibbana. Nibbana badan sudah 5 khandha kelompok dan kilesa sudah melenyap semuanya. Itu namanya. Tapi bagaimana bisa padam dukkha? Kita harus praktik sesuai dengan sila, samadhi, panya. Biasanya samadhi, setiap agama, setiap petapa lusi yang di dalam hutan yang mereka praktik tinggi samadhi, tinggal sendiri, itu mereka juga praktik samadhi atau ketenangan samatha. Tapi mereka tidak tahu ajaran Buddha, jadi mereka tidak bisa mencapai nibbana kadang-kadang karena mereka mikir, aku meditasi di dalam hutan, hanya mereka yang simpan ketenangan banyak. Mereka mikirnya ketenangan itu akan membuat aku tidak dukkha. Memang betul tidak dukkha, tapi ketenangan semuanya kalau tidak tahu cara untuk melepaskan semuanya akan lain. Di kekuatan ketenangan itu membuat kita lain di alam dewa Brahma atau arupa Brahma. Kekuatan ketenangan seperti kalau terlalu tinggi lain menjadi Brahma dewa. Kecuali pertapa atau orang yang praktek ketenangan itu ketemu ajaran Buddha dan mengerti jelas tentang cara melenyap dukkha yang benar. Merekanya sudah mengerti praktek, sudah ketemu 4 kesunyitaan mulia, Magga 8. Magga 8 itu sangat penting. Sang Buddha beritahu kita bahwa selain dari ajaran Buddha tidak bisa praktek sampai nibbana, tidak bisa padam kelahiran. Maksudnya memang Sang Buddha beritahu bahwa kamu jangan mengharap bahwa sotapanna sakatana karanta ada di luar ajaran Buddha. Tidak ada. Walaupun kamu sangat hebat praktek sampai menjadi resi bertapa di hutan, sampai bisa terbang hilang, bisa berbuat keajaiban, abhinya, bisa hilang terbang tahu hati orang, atau bisa bikin kesaktian,
tinggi sesuatu. Tapi itu kalau tidak mengerti tentang makha 8 kesucitaan mulia paticca samuppanna dan tilakkana anicca dukkha anatta itu tidak bisa mencapai kesucian. Makanya siapa yang tidak ketemu ajaran Buddha dan praktik sesuai dengan dana sila samadhi bhavana panya vipassana ini tidak bisa menjadi tidak bisa bebas dari kelahiran. Jadi mereka praktek zaman dulu paling hebat hanya sampai Brahma, sampai Dewa Brahma, Arupa Brahma. Contoh seperti guru Sang Buddha zaman dulu, Uddaka Dabut, Ulalala Dabut, yang Sang Buddha pernah praktek sama. Beliau telah meninggal. Sang Buddha mencapai nibbana, beliau meninggal duluan, meninggal badan dan lahir di alam Brahma. Jadi Sang Buddha bilang, oh sangat sayang, sudah menjadi arupa Brahma karena kekuatan chana tinggi sekali, umurnya panjang sekali. Umurnya panjang tidak bisa hitung. Arupa Brahma itu lama sekali, atau rupa Brahma. Rupa Brahma yang menjadi makhluk anakami, makhluk suci yang kelas anakami itu adalah Suttawat 5 yang di dalam arupa Brahma. Arupa Brahma ada 20 tingkat yang bisa menjadi tidak lupa diri dan praktek sampai kesucian di atas, tidak turun lagi. Itu kalau turun pun cuma 1 kali 2 kali kelahiran, itu adalah Suttawat 5. Sisa dari 5 kelas itu 15 kelas itu sayang tidak bisa sampai kesucian karena menikmati sama chana, sama ketenangan, tidak tahu ajaran Buddha. Jadi menjadi Brahma yang menikmati sama kekuatan ketenangan dan chana, jadi sesat, jadi nyasar. Begitu. Dewa pun, kalau dewa yang punya keyakinan terhadap Tiratana tidak lupa diri, dewa sejenis itu masih untung, karena bisa berbuat bacik. Nah, seperti mereka datang untuk ketemu guru suci di dalam hutan, di mana-mana. Mereka datang untuk mendengar Dhamma dan praktik. Dewa sejenis ini masih ada. Tapi dewa yang beda jenis juga ada, yang jenis tidak tahu tentang ajaran, tidak tahu tentang hukum sebab akibat. Menjadi dewa karena kekuatan sosial, berbuat bacik. Tapi tidak tahu ajaran Buddha, tidak mengerti tentang Tiratana, ajaran Buddha. Jadi mereka juga lupa diri, menikmati sama kebahagiaan, umurnya panjang. Jadi membuat mereka senang sampai tidak lupa diri. Itu juga ada. Dewa juga seperti manusia. Seperti manusia tidak lupa diri juga ada, yang lupa diri juga banyak, sama. Jadi kalau kita tidak mengerti begitu, kita hanya bisa menyasar ke alam yang lain, di alam yang tidak tahu ajaran. Umur di tempat dewa juga lama. Hanya umur di dewa kelas yang pertama adalah kelas Catum aja umurnya 9 juta tahun manusia.
Maksudnya 500 tahun dewa di alam situ, kalau hitung di manusia kitanya 9 juta tahun. Umur dewa kelas Catu Maharajika. Jadi siapa menjadi dewa? Oh, lama. Mana bisa ketemu ajaran Buddha? Tidak gampang, sangat sulit. Makanya dewa itu merekanya kalau mereka mau meninggal atau habis umur, pikiran mereka sudah kesal karena kekuatan kebajikannya habis. Pikiran mereka kurang kesadaran, ketenangan, tidak senang lagi itu. Badannya panas, tempat duduk tidak nyaman, bunga-bungaan layu, air keringat keluar dari tempat. Pikiran kacau balau itu artinya mau habis umur. Nah, jadi mereka akan, teman-teman datang. Kalau teman-teman dewa sudah tahu, mereka akan blessing dengan kata-kata. Maksudnya semoga kamu telah meninggal dari alam dewa ini, semoga kamu lahir di alam manusia, semoga kamu ketemu ajaran Buddha, semoga kamu semangat praktik dalam ajaran Buddha. Itu mereka ya datang untuk pamit. Mereka akan bilang sama kawan yang mau meninggal dari alam dewa itu, para dewa. Karena surga dewa adalah lain menjadi alam manusia. Di alam manusia ini adalah surga dewa. Maksudnya dewa-dewanya pingin mau lahir di alam manusia. Karena di alam manusia bisa praktek, di alam yang lain susah praktek dan suka lupa diri. Kalau lahir di alam rendah tidak bisa praktek. Di alam neraka peta, surakaya binatang tidak bisa praktek. Di alam dewa pun kalau lupa diri tidak bisa praktek. Alam Brahma kalau bukan Sutawar 5 juga nggak bisa praktek. Alupa Brahma lebih lama umurnya, tidak bisa praktek. Jadi yang paling untung adalah alam manusia. Bisa praktek karena ada punya badan jasmani, bisa perenungan kaya nupassana, satipatthana, kaya kata sati bhavana. Jadi bisa mencapai nibbana atau sota sakatana kha. Ini yang paling untung. Biasanya kalau lahir di alam dewa, kebanyakan limit kebajikan habis, kekuatan kebajikan habis, kebanyakan jatuh ke neraka peta, surga ya binatang juga. Paling sedikit, belum setiap dewa bisa lahir di alam manusia. Belum tentu, karena kekuatan kebajikan masing-masing kan beda, lain-lain. Nah, kalau mereka bisa lahir lagi di alam dewa, mereka akan semangat berbuat bajik, tidak lupa diri kalau ketemu ajaran Buddha. Kalau tidak ketemu ajaran Buddha, lingkungan yang tidak baik, walaupun lahir di alam manusia juga tidak bisa semangat berbuat bajik karena tidak ketemu ajaran yang benar. Nah, jadi bisa lupa diri dan malas tidak berbuat. Sila samadhi panya tidak tahu maksudnya. Nah, jadi Nirodha Satya hari ini kita bahas tentang cara padam dukkha adalah nibbana. Nibbana yang Bhante beritahu yang tadi, ada yang nibbana badan jasmani 5 kanda kelompok belum meninggal, ada yang kilesa, ada yang mencapai nibbana dan badan jasmani 5 kanda kelompok ini
sudah meninggal juga ada, padam semuanya maksudnya. Jadi cara melenyap duka yang pertama adalah menjaga sila. Kita sudah tahu, setiap orang sudah tahu, Buman Bunda, 5 sila itu paling penting. 5 sila itu mendukung kita bisa mencapai nibbana. Jangan takut. Kalau 5 sila paling singkat adalah seti. Seti, menjaga seti, melawat, dikembangkan seti akan dapat bisa menjaga sila, 5 sila. Jadi samadhi yang Bhante beritahu yang tadi, yang pertama tentang samadhi. Banyak samadhi di dunia ini. Samadhi yang di luar ajaran Buddha juga ada, seperti samadhi punya bertapa di dalam hutan. Samadhi yang tidak pakai untuk perenungan vipassana atau panya, itu namanya samadhi nyasar. Jadi mereka telah meninggal, mereka akan lahir di alam Brahma atau arupa Brahma kalau kekuatan samadhi yang tinggi sekali sampai arupa Brahma. Jadi samadhi jenis yang bisa perenungan untuk mencapai kesucian, bukan samadhi apana samadhi atau samadhi yang paling tinggi. Adalah upacara samadhi yang tidak terlalu tinggi, yang sedang-sedang atau tidak terlalu pendek, yang sedang-sedang itu Majjhima Patipada. Maksudnya samadhi yang upacara samadhi untuk perenungan tentang kaya kata sati bhavana, perenungan badan ini, kaya nupassana, vedana citta dhamma ini adalah upacara samadhi. Perenungan tentang kaya kata sati badan jasmani kaya nupassana, bahwa badan ini kotor, badan ini adalah unsur 4, timbul lenyap, bukan milik kita. Itu upacara samadhi, perenungan tentang panja vipassana begini. Angkat ke anicang dukkang anatta, bahwa semua tidak kekal, semuanya dukkha, semuanya bukan milik kita begini. Itu samadhi yang ini yang membuat kitanya bisa melepas semuanya dan bisa mencapai nibbana sota sakata anakananta. Kalau samadhi yang terlalu tinggi itu tidak bisa karena kelebihan, atau samadhi yang paling rendah tidak bisa, kekuatan tidak cukup. Kalau samadhi yang rendah, jadi kalau kita perenungan tentang vipassana akan membuat kitanya hanya dapat penjerapan. Kalau kekuatan samadhi tidak cukup, jadi menjadi hanya sanya atau pencerapan, bukan kebenaran. Kalau upacara samadhi itu baru bisa mendapatkan kebenaran. Perenungan tentang panya atau vipassana baru tahu, baru bisa ketahui yang benar. Kalau masuk samadhi apana samadhi yang tinggi itu untuk dapat power, super power, untuk dapat ketenangan, tapi bukan untuk bisa perenungan, karena apana samadhi itu membuat kitanya seperti mencapai nibbana, tapi bukan. Karena samadhi yang apana samadhi itu membuat kita tenang seperti tidak ada kilesa, tapi setelah keluar dari samadhi yang tinggi itu masih ada kilesa. Itu samadhi itu cuma hanya menekan, menutup kilesa dengan tekan, bukan vipassana. Jadi samadhi itu yang membuat orangnya menikmati dan bisa nyasar. Kalau nyasalnya lahir di alam Brahma, arupa Brahma, itulah itu namanya samadhi yang kelebihan. Samadhi yang Sang Buddha ajarin kitanya
adalah samadhi yang untuk perenungan angkat ke vipassana. Tilakkana itu adalah samadhi yang upacara samadhi. Ini yang kita praktek untuk mengalami samadhi, upacara samadhi atau apana samadhi pun boleh masuk, tapi harus dimundun kembali ke upacara samadhi untuk perenungan vipassana. Jadi zaman sekarang ini yang paling sulit adalah praktek samadhi, karena setiap orang tidak tahan duduk atau praktek fokus. Jadi kalau kita belum mendapatkan upacara samadhi atau kekuatan samadhi tidak cukup, kita mau perenungan tentang anicca dukkha anatta, tentang vipassana atau panya, tidak bisa. Hanya dapat pencerapan, bukan kebenaran. Tidak tahu jelas tentang kebenaran, hanya pencerapan. Itulah kita yang harus tahu bahwa kenapa aku sudah mengerti jelas tentang ajaran Buddha yang seperti Bhante bicara, tapi akunya kenapa belum bisa sampai sota sakata anakaranta, karena kekuatan samma samadhi tidak cukup. Maksudnya sejak kita praktek belum pernah mengalami ke samadhi, belum pernah masuk samadhi, mana bisa tahu tentang vipassana atau panya? Tidak bisa, karena panya di dalam ajaran Buddhanya harus memiliki kekuatan samadhi yang mendukung, baru bisa mencapai vipassana atau panya yang tinggi. Jadi kalau kekuatan ketenangan tidak cukup, jhana 4 upacara samadhi tidak kokoh, tidak cukup, akan nyasar ke pencerapan. Pencerapan itu bukan kebenaran, pencerapan itu bukan panya, bukan vipassana. Kalau vipassana dan panya yang tinggi, namanya panya itu, atau panya yang paling tinggi ini beda dari panya yang rendah. Panya yang dari dengan dan perenungan itu beda, karena panya ini hanya bisa mencapai dengan mendukung dengan kekuatan perenungan dan kekuatan upacara samadhi, kekuatan ketenangan. Karena kekuatan makha 8 itu yang paling penting adalah samma samadhi. Samma samadhi itu yang paling penting. Kalau maksudnya kalau kita mencapai kesucian, itu karena kekuatan samma samadhi. Contoh seperti kalau aku tenang, perenungan tentang kaya kata sati, kaya nupassana itu paham jelas bahwa badan ini bukan milik aku, unsur 4. Badan ini kotor, adalah tahi, kekotoran. Jadi mau melepas semuanya, melepas badan ini benar-benar bukan milik aku, benar-benar dukkha, benar-benar anicca, benar-benar tidak kekal, dan dukkha yang bukan milik aku. Jadi mau melepas karena mengerti yang jelas, karena kekuatan ketenangan. Kalau tidak ada kekuatan ketenangan adalah jhana 4 sama samadhi itu, jangan mengharap bisa mencapai sota sakata anakaranta. Tidak bisa. Karena maka 8 yang paling penting adalah samma samadhi yang sangat mendukung kita ketahui dan bisa melenyap dukkha, karena kekuatan, maksudnya yang bisa mendukung kita mencapai nibbana adalah samma samadhi.
walaupun sama ditti paling penting juga, tapi sama ditti itu hanya mendukung kita mengerti tentang hukum sebab akibat, mengerti tentang tujuan hidup. Tapi sama samadhi kalau didukung dengan samadhi sudah punya sama, kalau punya sama samadhi lagi akan perenungan tentang vipassana panya pun akan baru paham. Nah, jadi sama ditti dan sama samadhi itu sangat penting di dalam Magga 8. Dan bagi orang yang praktek vipassana, bhavana, meditasi atau panya itu yang paling penting adalah sama samadhi. Ya, itulah. Jadi setiap umat Buddha dan para bhikkhu atau umat Buddha yang praktek yang benar itu harus dikembangkan samadhi dulu yang pertama, nanti baru angkat ke vipassana. Jadi akan tahu yang jelas, tahu yang benar. Itulah yang kita harus paham. Kalau tidak, kekuatan ketenangan tidak cukup, jadi tidak bisa mencapai sota sakatana karanta. Jadi kekuatan ketenangan atau samadhi itu sangat penting. Itulah cara melenyapkan dukkha adalah sila samadhi panya vipassana bhavana ya. Kalau siapa yang pernah masuk samadhi, mereka akan hormat Buddha Dhamma Sangha sekali. Sekarang kita tidak hormat Buddha Dhamma Sangha sekali, tidak percaya Buddha Dhamma Sangha karena kekuatan samadhi, ketenangan kita tidak tinggi. Jadi kita tidak cinta Buddha Dhamma Sangha, tidak suka Buddha Dhamma Sangha, tidak melihat Buddha Dhamma Sangha lebih penting daripada apapun dalam hidup kita, karena kitanya tidak pernah masuk samadhi, kekuatan ketenangan tidak cukup, jadi tidak paham tentang tujuan hidup. Jadi melihat yang lain lebih penting, melihat kekayaan, kecantikan, kesehatan, kebahagiaan duniawi, keuntungan, kemakmuran, kekayaan lebih tinggi, karena kita tidak punya bijaksana dan ketenangan. Ketenangan samadhi tidak pernah masuk. Kalau pernah masuk samadhi, samadhi ini bahagia daripada kekayaan, keuntungan, kesehatan, segala macam. Karena kekuatan samadhi ini membuat kita sangat bahagia. Tidak tunggu orang lain, tidak tunggu dapat harta ini itu baru bahagia, langsung bahagia, muncul setiap detik, setiap menit dari kekuatan sati samadhi. Kebahagiaan ini yang paling penting buat kita manusia. Bante bicaranya lebar panjang. Belum selesai juga hari ini, cukup untuk menjelaskan tentang Nirodha Satya, 4 kesenjataan mulia yang hal yang ketiga. Karena yang kemarin sudah bicara tentang dukkha samudaya, hari ini Nirodha Satya, besok Magga. Marilah kita meditasi seperti yang kemarin, yang Bante Punamantani Bud ajarin kita tentang praktik samadhi melalui Visuddhi 7. Objek yang kemarin Bante sudah beritahu, setiap sudah beberapa kali Bante beritahu, duduk samadhi seperti kita duduk sendiri di rumah, di mana-mana pun seperti hanya ada kita diri sendiri, tidak ada orang yang lain.
pencerapannya harus begitu, membuat pencerapan diri sendiri seperti begitu. Hanya kita sendiri sedang duduk saat ini, dan kita sedang duduk, tahu di dalam badan sedang duduk. Nah, kaki di lantai bawah, perenungan dari atas ke kepala, dari kepala ke bawah, sedang dalam posisi duduk. Pakai hanya tahu, punya kesadaran tahu badan sedang duduk. Mempusatkan pikiran ke ujung hidung, anapanasti, mempusatkan ke ujung hidung sambil perenungan bahwa badan jasmani bukan aku, unsur 4 timbun lenyap. Nafas keluar, badan jasmani bukan aku, unsur 4 timbul lenyap. Nafas masuk, badan jasmani bukan aku, unsur 4 timbul lenyap. Nafas keluar, badan jasmani bukan aku, unsur 4 timbul lenyap. Itu cara meditasi. Sati, samadhi, panya kerjasama. Sati tahu di dalam badan, jangan tahu di luar. Tahu di luar itu micca sati. Tahu di dalam badan, kaya nupasana ini menjadi sama sati. Samadhi tahu nafas masuk sambil perenungan badan jasmani bukan aku, sudah timbul lenyap, sambil dikembangkan vipassana atau panya, dan dapat kekuatan samadhi sekalian. Nafas masuk, badan jasmani bukan aku, unsur 4 timbul lenyap. Nafas keluar, badan jasmani bukan aku, unsur 4 timbul lenyap. Waktu kita ketahui tahu nafas masuk dan keluar itu namanya samadhi. Samadhi ini cukup untuk perenungan tentang panya vipassana atau tidak kita akan tahu. Nah, dan perenungan tentang vipassana panya adalah badan jasmani ini adalah unsur 4 tanah, air, api, angin berkumpul. Bukan milik kita, timbul lenyap. Itulah panya atau vipassana. Kita hanya praktek dengan cara begini. Lama-lama kita akan tahu pikiran atau batin kita akan masuk yatha budayana, sesenang akan masuk ke titiputang. Masuk titiputang, maka semangki yang pertama, ketahui tentang anicang dukkang, ketahui tentang anicang. Jadi pikiran kita akan masuk lokutara, yang kelas pertama adalah calon sotapanna atau sotapanna, karena ketahui anicang. Micca titi akan melenyap. Ketahui dukkang, sakaya titi akan melenyap. Pandangan bahwa bukan milik kita, itu karena ketahui semuanya dukkha. Ketahui anicang itu micca titi akan melenyap. Ya, perenungan beginilah. Ya, silakan meditasi sampai 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, terserah kita. Latihan beginilah adalah jasa yang paling penting, yang paling tinggi di dalam ajaran Buddha. Kebajikan yang paling tinggi daripada dana, daripada yang lain-lain. Kita bangun wihara, 100 wihara, 1000 wihara pun tidak seperti kita meditasi tenang dan angkat ke vipassana ini. Kenapa kita tidak mau praktek pahala yang paling tinggi ini? Karena kita tidak tahu, kitanya pikirannya gelap, tidak tahu bahwa apa yang pahala lebih tinggi. Jasa yang paling tinggi adalah apa? Adalah meditasi dan vipassana bhavana. Jadi kitanya susah cari kebajikan di luar semua, tapi kebajikan yang paling tinggi dan hasilnya sangat
tinggi adalah samadhi, bhavana, panya, vipassana ini. Kenapa tidak mau praktek? Mau prakteknya kapan? Dalam meninggal tidak bisa praktek. Masih bisa praktek karena di dalam ajaran Buddha atau di waktu kita masih menjadi manusia ini saja, dalam meninggal itu tidak bisa. Gitu. Jangan buang-buang waktu, jangan lengah, jangan lupa diri. Harus setiap hari praktek paling sedikit 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk simpan kebajikan sebelum kita tua sakit mati. Ya, anumodana semuanya.